Halo, apa kabar juragan petani, terutama untuk petani cabai rawit ya. Nah, beberapa waktu kemarin untuk harga cabai rawit itu sempat naik. Di sini tepatnya di daerah Temanggung, Jawa Tengah, untuk harga cabai 1 kilonya itu bisa mencapai ya 70.000 sampai kisaran 80.000 untuk 1 kilonya. Nah, kalau untuk di daerah Juragan nih, untuk harga per 1 kilo cabenya berapa? Bisa komen di kolom komentar ya Juragan. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit cara menanam cabai di musim hujan agar nantinya untuk tanaman cabai tidak mudah terkena penyakit dan untuk hasil panennya tetap optimal seperti di musim-musim kemarau. Nah, di sini yang akan saya jelaskan sedikit tips saja ya juragan, tidak keseluruhan tentang dari semai sampai panen, karena untuk perawatan dari semai dan panen itu kan juragan tentunya sudah tahu persis seperti apa ya. Nah, di sini saya akan memberikan tips yang sedikit biasanya tidak dilakukan oleh para petani, padahal ini sangat penting jika saat menanam cabai di musim penghujan ini. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam videonya juragan. Yang pertama itu juragan bisa meninggikan bedengan atau bedengan dibuat lebih tinggi dari biasanya. Nah, kita mulai dari pembuatan bedengan ini juragan. Karena ada kemungkinan untuk lahan tergenang oleh air karena intensitas hujannya yang terlalu tinggi, juragan di sini untuk menanganinya bisa meninggikan bedengan. Nah, ini bertujuan agar bedengan itu tidak terendam oleh air hujan. Kalau untuk bedengan itu sering terendam oleh air hujan, itu akan menyebabkan kemungkinan ya, ini kemungkinan bisa terserang penyakit seperti antraknos dan layu bakteri. Di sini juragan bisa menggunakan bedengan dengan tinggi sekitar minimal 30 cm saat di musim hujan. Akan lebih baik di sini jika juragan juga menggunakan plastik mulsa dalam berbudidaya tanaman cabai saat musim hujan. Ini untuk menghindari tanah yang terlalu basah dan cepat mengeras. Nah, berkaitan dengan pembuatan bedengan ini juragan, saat menanam cabai di musim hujan, juragan juga harus memperbaiki drainase atau saluran pembuangan air agar lebih baik, supaya tidak ada air yang menggenang di lahan. Dan air yang menggenang di lahan ini sudah saya katakan ya, bisa menyebabkan pertumbuhan jamur di lahan semakin cepat dan meningkat. Jadi yang pertama, atur tinggi bedengan, pemakaian mulsa, terus drainase yang sangat baik atau yang ya jangan sampai ada air yang menggenang. Nah, yang pertama itu ya juragan, poin yang pertama. Kita ke yang selanjutnya. Di sini juragan bisa kurangi pupuk nitrogen saat menanam cabai di musim hujan. Di samping itu, saat di musim hujan itu, kandungan nitrogen bebas yang ada di udara itu juga terbilang sudah tinggi. Untuk nitrogen sendiri juragan sebenarnya itu sangat bagus untuk tanaman, terutama di bagian pertumbuhan daun dan pucuk tanaman. Untuk nitrogen sangat bagus untuk tanaman. Akan tetapi juragan, kandungan nitrogen yang sangat tinggi dan tidak segera diserap oleh tanaman juga akan menyuburkan jamur patogen ya, seperti halnya antraknos. Nah, tentu itu bukanlah hal yang baik dan hal yang tidak kita inginkan. Maka dari itu, saat menanam cabai di musim hujan, penggunaan pupuk seperti ZA dan urea bisa dikurangi, atau bahkan juga juragan bisa tidak memakai pupuk ini. Untuk alternatifnya, jika juragan tidak mau memakai pupuk ZA dan urea, juragan bisa menggunakan pupuk NPK 15-15-15 sebagai pupuk dasar, lalu ditambahkan dengan SP36 dan KCl. Hal ini akan membuat perbandingan unsur nitrogen akan lebih kecil, tidak terlalu tinggi. Nah, poin yang kedua ini juragan harus mengurangi penggunaan pupuk ZA dan urea saat di musim hujan. Tapi itu tergantung untuk kondisi lahan dan tanaman juragan. Kalau memang ada kekurangan bisa ditambahi, kalau tidak kurang ya tidak usah. Jadi untuk
pengamatan untuk tanaman itu sangat penting. Jadi selalu kontrol untuk tanaman juragan, jangan sampai dibiarkan saja, terutama di musim hujan ya. Oke, kita lanjut yang ke selanjutnya juragan. Yang selanjutnya di sini juragan saat menanam cabai di musim hujan gunakanlah jamur baik. Mengingat di musim hujan itu rentan dengan jamur patogen patek dan antraknos, di sini juragan dapat menggunakan jamur lawannya yang bisa menghentikan penyebaran dari jamur atau patogen patek dan antraknos ini. Nah, jamur baik yang bisa juragan pakai di sini saya ambil contoh Trichoderma. Terus ada satu lagi yang saya ambil contoh juga itu Mycorrhiza juragan, tapi masih ada banyak lagi. Juragan nanti bisa pilih saja mau pakai yang mana, tapi setahu saya yang biasanya sering dipakai para petani itu yang Trichoderma juragan. Nah, carilah fungisida yang mengandung jamur baik itu. Semisal juragan bisa memakai produk seperti Trikozet. Ini opsional ya, juragan boleh memakai produk atau merek dagang yang mana saja, bebas. Tapi di sini saya mengambil contoh juragan bisa memakai Trikozet. Nah, poin yang ketiga juragan, intinya kita kalau tanaman terkena penyakit segera lakukan penanganan. Untuk semisal terkena jamur patek ataupun antraknos, juragan di sini bisa mencari lawan dari jamur patek dan antraknos seperti tadi Trichoderma, dan merek dagangnya juragan bisa memakai Trikozet atau yang lainnya. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya juragan bisa atur jarak tanam. Jarak tanam ini hampir sama dengan yang pengaturan tinggi bedengan. Tapi kalau untuk jarak tanam ini kita akan melebarkan sedikit untuk jarak tanamnya supaya tidak berhimpitan. Dan ini bertujuan untuk menekan penyebaran jamur karena kelembapan yang ada di lahan itu tetap terjaga, tidak terlalu lembab ya. Selain itu, manfaat dari jarak tanam sendiri untuk sirkulasi yang ada di daerah tanaman akan tetap terjaga, dan untuk pergantian udaranya itu tetap lancar ya juragan. Dan terlebih lagi untuk cahaya matahari yang masuk di bagian tanaman itu terkena secara merata. Tidak ada yang tertutup oleh seperti pohon yang lainnya. Jadi untuk pengaturan jarak tanam saat musim penghujan ini sangat saya rekomendasikan untuk dilebarkan, jangan terlalu sempit. Paling tidak di sini juragan bisa menggunakan jarak tanam 50 cm, tapi sekiranya ini masih terlalu sempit, juragan bisa menggunakan jarak 60 sampai 70 cm, minimal 50 cm ya juragan di sini saya rekomendasikannya. Nah, biasanya ada pertanyaan nih, bagaimana untuk hasil panennya juragan? Kalau direnggangkan kan biasanya terus pohonnya jadi lebih sedikit. Terus apakah hasil panennya itu akan lebih berkurang? Saya rasa untuk cara melakukan atur jarak tanam ini atau perenggangan jarak tanam itu sangat efektif daripada juragan harus menghadapi gagal panen seperti terserang patek, terus terserang layu, itu nanti juragan malah pusing sendiri. Jadi kalau yang pakai cara ini kita cari cara aman ya, biar tidak terkena oleh penyakit. Inti dari poin keempat ini adalah kita harus menjaga kelembapan dari lahan. Terus jarak tanamnya itu ya harus direnggangkan. Walaupun untuk pohonnya itu lebih sedikit, tapi ya kemungkinan untuk gagal panennya itu hampir tidak ada kalau juragan memang mengaturnya secara yang benar, tidak terlalu himpitan. Nanti kan untuk kelembapannya tetap terjaga. Jadi kelembapan jarak tanam harus tetap dijaga dan kontrol apakah tanaman terkena penyakit atau tidak. Kita lanjut yang ke nomor selanjutnya juragan, yaitu pemilihan varietas yang sudah tahan terhadap penyakit dan memang cocok ditanam saat musim hujan. Untuk faktor produktivitas yang melimpah, juragan juga di sini harus menggunakan benih yang memang produktivitasnya banyak atau bagus. Itu akan sangat berpengaruh nanti di hasil panen. Dan untuk ketahanan penyakit, juragan tentu saja juga harus memilih benih-benih yang sudah tahan terhadap penyakit. Ini akan memudahkan juragan sendiri untuk berbudidaya tanaman cabai nantinya. Nah, di sini saya ada rekomendasi untuk juragan varietas dari cabai yang bisa juragan coba. Yang pertama itu ada Sakagen 2, terus ada Panex dari cap warna merah,
ada TM999 dari Tani Murni, dan ada Rajo dari Cap Panah Merah, dan yang terakhir itu juragan bisa menggunakan Rimbun 3 dari Cap Kapal Terbang. Nah, juragan bisa pilih sesuai tanaman yang akan ditanam, cabai rawit, cabai keriting, atau cabai besar. Sesuaikan saja dengan kebutuhan juragan. Untuk lebih jelasnya, juragan bisa langsung saja klik link yang ada di deskripsi, atau bisa klik yang di atas ini ya. Nanti akan langsung diarahkan ke website toko deres. Di sana sudah ada penjelasan lebih lanjutnya, sudah ada harganya. Kalau mau tanya lewat situ juga bisa. Jadi untuk informasi harga, sekali lagi saya jelaskan, bisa klik link yang ada di deskripsi. Itu akan langsung diarahkan ke tokoderes.com. Tunggu apa lagi juragan, segera mampir sebelum stoknya kehabisan. Jadi di poin yang kelima ini kita harus sangat-sangat teliti untuk memilih benih yang unggul atau benih yang tahan penyakit. Jangan sampai juragan memakai benih yang belum tahan terhadap penyakit, dan itu bisa merepotkan juragan nanti saat perawatannya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Selanjutnya ini juragan bisa melakukan penyemprotan kalium dan kalsium. Sebagai tambahan di sini juragan bisa menyemprotkan kalsium dan kalium. Ini bertujuan untuk daya tahan dari tanaman cabai itu bisa lebih meningkat, atau imunnya itu kuat ya juragan. Seperti kalau manusia itu sudah diimunisasi, jadi kekebalan tubuhnya itu bisa meningkat. Kalium dan kalsium ini di samping dia bisa memperkuat tanaman, dia juga bisa mempercepat cabai agar cepat berbuah. Contohnya di sini ada produk Kalinet ya juragan, itu sangat bagus untuk tanaman cabai. Dalam pupuk cair Kalinet itu juga terdapat fosfat dan boron yang akan menjaga pertunasan selalu tumbuh. Jadi sudah bisa dipastikan untuk cabangnya itu akan sangat banyak dan buahnya sangat lebat. Untuk pengaplikasiannya bisa 4 hari sekali, bahkan bisa seminggu sekali. Untuk dosis pemakaiannya juragan hanya cukup menggunakan 2 ml per 1 liter air. Itu sudah cukup. Juragan juga bisa mendapatkan produk Kalinet itu di toko deres. Silahkan saja bisa cek di toko deres ya. Nah, itu tadi cara menanam cabai di musim hujan yang bisa juragan praktekkan. Semoga cara itu dapat bisa membantu juragan saat menanam cabai di musim hujan. Nah, kurang lebih seperti itu saja juragan yang bisa saya bagi di video kali ini. Kemungkinan juragan bisa menonton video-video saya yang sebelumnya. Itu juga ada beberapa info tentang tanaman cabai. Oke, saya Diko dari Toko Deres juragan, dan sampai ketemu di video berikutnya.